Siap? Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Wah, murid-murid Ibu sepertinya pada hadir semua ya hari ini. Sepertinya sangat berantusias untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kinematika gerak lurus. Adapun tujuan pembelajaran dari kinematika gerak lurus ini, yang pertama yaitu menganalisis besar-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan membuat desain project PowerCAD. Nah, minggu kemarin Ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok. Apakah kalian sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, sebelum mulai Ibu akan menayangkan sebuah fenomena. Kalian bisa cermati fenomena tersebut dengan baik. Oke, baik, cukup. Berdasarkan fenomena yang ditayangkan, apa perbedaan antara gerak kedua mobil tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Bu. Silakan ya sih. Jenjang ya, Bu. Pada mobil pertama dengan lintasan yang berliku-liku itu mengalami gerak benda dipercepat, dan pada mobil kedua dengan lintasan lurus mengalami gerak benda dengan kecepatan konstan. Baik, terima kasih Hesti. Lalu bagaimana dengan jarak dan perpindahan dari kedua mobil tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Izin menjawab, Bu. Pada video lintasan yang berliku-liku, jarak selalu lebih besar atau sama dengan perpindahan. Sedangkan pada lintasan lurus, jarak dan perpindahan memiliki nilai yang sama. Baik, terima kasih yang dicatat jawabannya. Lalu bagaimana dengan kecepatan dan kelajuan dari mobil tersebut? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Izin menjawab, Bu. Pada lintasan berliku-liku, kecepatan tetap, sementara kelajuan dapat berubah karena melibatkan vektor arah pergerakan. Wah, anak-anak Ibu pada pintar berargumen ya. Jadi benar yang disampaikan oleh ketiga teman kalian ini bahwa jawaban kalian itu benar semua. Dimana pada jalan yang berliku-liku ini geraknya itu dipercepat karena mengalami peningkatan kecepatan. Sedangkan pada lintasan yang lurus geraknya itu konstan. Lalu jarak dan perpindahan pada lintasan yang berliku-liku ini selalu lebih besar atau sama dengan perpindahannya, tetapi pada lintasan yang lurus itu jaraknya itu sama. Lalu dengan kecepatan dan kelajuan itu memiliki nilai yang sama pada lintasan yang lurus, tetapi pada lintasan yang berliku-liku dia itu kecepatannya tetap, namun kelajuan dapat berubah karena melibatkan vektor arah dan pergerakan. Oke, selanjutnya kalian bisa mengamati fenomena tersebut. Silahkan diamati dengan sesama. Oke. Berdasarkan fenomena tersebut, bagaimana prinsip dan faktor yang mempengaruhi kerja PowerCAD tersebut? Ada yang bisa jawab? Belum tahu. Baik, silahkan didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya mengenai pertanyaan tersebut. Ibu akan membacakan materi terlebih dahulu. Selanjutnya untuk kelompok 1, bagaimana dengan dugaan awal atau hipotesis dari pertanyaan tersebut? Silakan dari kelompok 1.
mana prinsip kerja dari power care yaitu terjadi transformasi energi dari sumber daya listrik baterai menjadi gerakan kinetik kendaraan. Bagaimana dengan kelompok 2 dan kelompok 3? Silakan. Saya Bu. Ya. Baik, menjawab ya Bu. Menurut kelompok 2, faktor yang mempengaruhi kerja power care adalah lintasan Bu, yaitu lintasan lurus, di mana prinsip kerja power care pada lintasan lurus melibatkan konversi energi dari sumber daya atau baterai menjadi daya dorong yang diperlukan untuk mengatasi gaya gesek dan hambatan udara, sehingga kendaraan dapat bergerak maju secara efisien. Baik, terima kasih Nabila atas jawabannya. Selanjutnya dengan kelompok 3 bagaimana? Saya Bu. Silakan Kak. Izin menjawab Bu, menurut kelompok 3, faktor yang mempengaruhi kerja power care tersebut itu karena adanya perubahan kecepatan pada gerak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk setiap kelompok harap dituliskan jawabannya pada lembar KPD ya. Baik Bu. Oke, baik, untuk membuktikan hal tersebut, Ibu akan melakukan percobaan secara sederhana persis dengan fenomena yang telah diberikan. Silakan dari perwakilan masing-masing kelompok untuk bisa maju ke depan melaksanakan percobaannya. Ibu. Apakah semua kelompok sudah mencatat percobaannya? Sudah Bu. Baik, Ibu berikan waktu untuk mengolah dan menganalisis hasil percobaannya. Baik Bu. Sebelumnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan terkait dengan percobaan tadi? Ayo Bu. Ya, silakan Vivi. Bu, saya ingin bertanya, apakah ada perhitungan untuk hasil percobaan Ibu? Oh, untuk hasil percobaan tersebut tidak ada perhitungan ya TV. Kalian cukup menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Oh, baik Bu. Ya, silakan. Sudah Bu. Tiga sudah. Sudah Bu. Oke, karena waktunya sudah habis, apakah ada salah satu perwakilan dari kelompok yang ingin memaparkan hasil percobaannya? Saya Bu. Silakan Desi. Dari kelompok 1, berdasarkan percobaan dan analisis yang sudah dilakukan, power care mengalami perubahan energi dari sumber daya baterai menjadi energi kinetik yang menyebabkan pergerakan atau gerak kendaraan. Proses ini melibatkan konversi energi yang dihasilkan oleh mesin menjadi daya dorong atau gaya yang menggerakkan mobil. Power care dikatakan bergerak ketika mengalami perubahan posisi atau kecepatan dihasilkan dari daya dorong yang dihasilkan oleh mesin menggunakan energi dari sumber daya baterai. Power care dapat bergerak sepanjang jalan lurus tanpa perubahan signifikan dalam arah. Pada power care GLB menjelaskan bagaimana power care tersebut menghasilkan daya dorong, sedangkan GLBB digunakan untuk mendeskripsikan gerakan power care yang mengalami percepatan atau perlambatan secara beraturan. Baik, terima kasih Hesti atas jawabannya. Silakan beri tepuk tangan kepada Hesti. Baik, untuk kelompok lainnya bagaimana jawabannya? Apakah sama? Sama Bu. Oke, dari kegiatan percobaan ini apakah ada dari kalian yang mau menyimpulkan? Saya Bu. Silakan.
kesimpulan pada percobaan ini yaitu gerak adalah perubahan posisi suatu objek seiring waktu. Kelajuan adalah besaran skalar yang menyatakan seberapa cepat suatu objek bergerak tanpa memperhatikan arah. Kecepatan adalah besaran vektor yang menyatakan seberapa cepat suatu objek bergerak dengan memperhatikan arahnya. Jarak adalah total panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu objek. Perpindahan adalah vektor yang menyatakan perubahan posisi objek dari awal hingga akhir pergerakan dengan memperhatikan arah. Cukup, Bu. Baik, terima kasih Nabila. Apakah masih ada yang ingin menambahkan? Saya Bu, Silakan Anissa. izin menambahkan Bu, pada dasarnya perbedaan antara GLB dan GLBB adalah kecepatannya. Pada GLB kecepatan benda tetap atau tidak berubah, itu berarti kecepatannya 0. Di sisi lain kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tapi dalam keadaan teratur sehingga tumbuh kecepatan. Baik, terima kasih Anissa atas jawabannya. Jadi kesimpulannya yaitu kinematika gerak lurus ini merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda pada lintasan lurus. Nah, beberapa konsep penting dalam kinematika gerak lurus itu meliputi gerak, kecepatan, kelajuan, jarak, perpindahan, gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, gerak lurus beraturan itu sendiri merupakan gerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ini merupakan gerak dengan percepatan atau perlambatan yang konstan. Selanjutnya ada kecepatan. Nah, kecepatan ini merupakan besaran vektor yang menggambarkan perubahan jarak terhadap waktu. Sedangkan kelajuan ini merupakan besaran skalar yang menggambarkan jarak yang ditempuh oleh benda dalam suatu waktu. Nah, jarak adalah besaran skalar yang menggambarkan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Nah, sedangkan perpindahan ini merupakan besaran vektor yang menggambarkan perubahan posisi benda dari awal hingga akhir gerak. Jadi konsep-konsep ini penting untuk memahami gerak benda pada lintasan lurus dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi, seperti pada gerak kendaraan bermotor di jalan. Oke. Apakah dapat dipahami? Bisa Bu. Baik, jika dapat dipahami, kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan tugas yang sudah Ibu sediakan pada Google Classroom. Waktu pengerjaannya itu selama 1 minggu. Silakan dikumpulkan pada Google Classroom dan dikerjakan pada buku tugas ya. Dan untuk perwakilan kelompok, tolong untuk bisa mengembalikan LKPD-nya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Baik, jika cukup, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Selalu semangat dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.